Halo semuanya. Nah, acara retreat kali ini kami merasa sangat bersyukur bagi Tuhan. Tuhan telah mengizinkan banyak orang dari seluruh dunia ikut dan hadir, dan kami juga berbahagia memberitakan Injil yang Tuhan menggembirakan. Malam ini kita baca Yohanes pasal 6, 16 sampai 21 kita baca. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergololak karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutkanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, janganlah takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sampai 21 kita baca. Pada saat Yohanes ada banyak cerita-cerita tentang Yesus Kristus dan bagaimana Tuhan Yesus kerja di dalam hati kita. Ada banyak yang ceritakan begitu. Setelah Yesus itu tentang dunia dan lahir di Bethlehem, dan setiap orang yang bertemu dengan Yesus, Tuhan memberikan harapan, kekuatan baru, dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Satu ketika saya melayani seminar di kota Ulsan, dan setelah jam 10 malam kira-kira, seminar baru selesai. Lalu kami mau pulang ke kota Seoul. Tetapi setelah sampaikan salam semuanya, setelah jam 10 malam lebih, itu memakan waktu sekitar 4 jam dari kota Ulsan sampai kota Seoul. Memang itu waktunya sudah tidak ada macet, dan kira-kira jam 2 pagi akan sampai di Seoul. Tetapi jika saya tiba jam 2, itu tidak enak untuk ketidurannya, karena biasanya saya harus tidur jam 11 malam. Dan saya bilang, ayo mari kita tidur di tengah jalan. Seperti di gereja kami di Korea ada banyak. Sebab itu mulai dari Busan sampai di kota Seoul ada banyak, sudah 20 lebih gereja-gereja dari gereja di bawah misi kami. Dan di mana saja kami kunjungi dan bisa tidur di situ. Dan di mana dekat dari jalan tol adalah kota Daegu. Sekitar 1 jam dari Ulsan ke Daegu, mungkin saya dapat tidur di sana. Setelah itu pagi-pagi saya berangkat ke Seoul, bisa kerja mulai pagi kiranya. Nah, setelah itu kami memutuskan akan tidur di kota Daegu dan kabari ke sana. Boleh kami datang untuk tidur di situ? Silakan datang, kami datang di sana. Lalu, tapi dalam obrol-obrol dalam jalannya, kami melewati jalan keluar itu. Aduh, gimana ya? Gimana kita lewat? Begitu. Dan kota berikutnya, kota Gumi. Lalu saya telepon ke pendeta di gereja di Gumi. Kami sekarang mau datang di sana untuk tidur, boleh nggak? Ya, oke, boleh, silakan Pak Pendeta. Jadi kami datang di gereja di Gumi. Pada saat itu, Pendeta Pak Hijin yang melayani di gerejanya. Setelah saya tiba, saya langsung masuk ke kamar dan tertidur di sana. Dan besok pagi, kira-kira jam 4, saya bangun dan mau diam-diam keluar dan mau menuju ke kota Seoul. Saya diam-diam keluar dari kamarnya. Dan pada saat saya mau membuka pintunya,
Ada yang duduk berdiri di depan menunggu. Saya terkaget. Ini jam 4 pagi. Ternyata ini gembala sidang di gerejanya. Dia menjaga di pintu saya ini. Saya tertangkap olehnya. Katanya, Pak Pendeta, ya memang Bapak Pendeta agak sibuk. Tapi, tolong sampaikan firman di doa pagi-pagi dan lalu pergi. Maksudnya harus bayar untuk tidur di sini kan. Jadi saya ditangkap lalu harus sampaikan firman doa pagi-paginya. Pada saat saya menyampaikan firman, ada seorang anak muda yang perempuan naik kursi roda dan hadirnya. Oh, mungkin dia luka di mana saya kira. Setelah saya sampaikan khutbah, ibadah doa pagi-pagi sudah selesai dan saya mau keluar dan saya berkata kepada anak perempuan itu, saya bertanya kepadanya, "Oh, kenapa Anda duduk di kursi roda? Apakah ini menyenangkan?" Saya lucu bercanda kepadanya. Lalu anak muda ini melihat kepadaku dan berkata, dia adalah berusia 19 tahun, masih siswa SMA. Dan dia berkata, beberapa saat lagi dia tidak bisa merasa dari kakinya. Lalu ia tidak bisa merasa kakinya dulu, nanti indera sampai lutut sudah hilang. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, kakiku tidak terasa." Ya memang kiranya memang ya sebentar lagi akan menjadi baik. Mereka kiranya itu tidak masalah. Tapi indera sudah mati sampai lutut. Setelah itu sampai atas ke paha pun ia tidak dapat menerima perasaan. Dan beberapa saat kemudian dia tidak bisa buang kecil dan besar. Lalu mereka datang di rumah sakit. Dokter berkata ini adalah penyakit tulang belakang. Di dalam syaraf di tulang belakang ada radang terjadi. Jadi tidak bisa merasa apa-apa. Kata dokter adalah beberapa saat lamanya Anda terbaring di tempat tidur dan mati di sana. Nah, saya bilang, ya sekarang ini kedokteran maju sekali. Kenapa tidak bisa mengobati infeksinya? Katanya tidak bisa. Jadi anak muda ini dikatakan terbaring di tempat tidur sebentar lagi akan mati. Dan orang tuanya, mereka ingin menerima doa dari pendeta ke Seoul dan mau ke sana. Tetapi masalahnya, karena anak muda ini tidak bisa buang kencing dengan seperti biasa, jadi tidak bisa berjalan sampai ke kota Seoul. Dan untuk air besar beberapa hari sekali minum obat dan press untuk keluarkan yang kotorannya. Dan untuk kencing memasukkan mesin dan keluarkannya. Nah, seperti begitu sulit kepadanya, dia sedang mati. Nah, pada saat saya melihat anak muda ini, jika saya bukan pendeta Augsburg, tapi jika aku adalah Yesus, bagaimana Yesus memandang dia? Kata Yesus adalah sama baik kemarin, hari ini, dan besok. Nah, benar sekali Tuhan tidak akan mengabaikan dia. Pasti Tuhan akan sembuhkan dia. Saya berpikir begitu. Tapi yang penting adalah dalam hati anak muda ini harus dihubungkan dengan hati Yesus Kristus. Dengan kata yang lain, seperti di mikrofon di sini, ada yang kabelnya dan suaranya keluar dari kabel listrik. Dan mikrofon ini memang tidak ada kabelnya, tetapi di sini ada oscillator dan di sini dia membuat sinyalnya. Setelah membuat sinyal, mengisi sinyal di dalam signal
listrik dan sampaikan di amplifier. Lalu dari sana keluarkan suaraku dari sinyal dan membesarkan, lalu keluar dari speaker. Ini bagaimana ia membuatnya. Nah, jadi setiap proses-proses yang sulit ini akan dilaksanakan pada saat dia terhubung. Jadi pada saat Yesus kerja di dalam kita, ya, bagaimana dan kapan hati Yesus terhubung dengan kita? Ini sangat sederhana. Jika kita menyatukan hati dengan firman Tuhan Yesus, hati kita mengalir kepada Yesus, hati Yesus dapat mengalir kepada kita juga. Dan ini anak muda yang 19 tahun, dia adalah usianya cantik, bagus sekali, tapi katanya beberapa saat lagi dia akan meninggal dunia. Nah, apakah Tuhan Yesus menyerangkan untuk kematian dia? Tidak, pasti Tuhan akan sembuhkan dia. Saya kira begitu. Lalu, saya mulai berkata kepada anak nama ini Suyon dengan Alkitab. Ayo kamu dengar padaku. Lalu anak muda ini dengar suara firman Tuhan. Dan yang heran adalah, dan jemaat-jemaat di gereja di Gumi dan keluarga dari Suhyun, mereka berdoa katanya, Tuhan, tolong bantu Pak Pendeta Oksupak datang di gereja kami ini. Tapi waktu itu saya tidak sama sekali berpikir datang di kota Gumi. Tetapi dengan kebetulan, ya kami beberapa orang naik mobil dan berjalan. Tapi sampai ke ibu kota Seoul agak lambat, jadi agak sulit ketidurannya. Jadi kami memutuskan, coba kita tidur di tengahnya. Jadi tetapi, ya memang tidak maksud ke kota Gumi karena gereja di Gumi agak jauh dari jalan tol. Sebab itu, awalnya kami memutuskan akan datang di gereja Daegu karena dekat dari jalan tol. Dan tapi kami seharusnya turun di sana, tapi dengan kebetulan kami lewat. Dan gereja berikutnya Gumi, jadi kami datang di gereja Gumi. Nah, tadi waktu itu apa yang terjadi di gereja Gumi? Adalah jemaat-jemaat dari gereja Gumi dan keluarga dari Suhyun. Mereka berdoa, Tuhan tolong utuskan hambamu Pendeta Pak Goksu ke gereja kami. Dan pada saat itu saya telepon ke Pendeta Pak Hijin di melayani di sana. Halo Pak Pendeta, boleh saya tidur di sana, inap di sana? Dan dia berkata, ya silakan datang. Lalu dia telepon kepada ayah dari Suhyun. Katanya, ayo ayah dari Suhyun, malam hari ini Pendeta Oksupak akan datang. Kiranya Tuhan utus dia ke sini. Dan besok pagi-pagi saya akan jaga dia tidak pergi. Jadi besok pagi-pagi tolong membawa Suhyun ke sini ya. Biar dia dapat didoakan oleh Pak Pendeta. Memang semua cerita ini saya tidak tahu. Tetapi besok pagi jam 4 saya bangun. Biasanya doa pagi-pagi akan dilayani jam 5. Jadi diam-diam saya mau keluar dan pergi ke Seoul. Tetapi ya dia gembala sidang di sana sudah tahu saya akan pergi cepat. Jadi dari awalnya dia nunggu di depan aku di kamar saya. Lalu saya membuka pintu, saya terkaget. Jadi begitu saya tertangkap. Katanya Pak Pendeta tolong sampaikan firman di doa pagi-pagi. Lalu seperti yang telepon kemarin kepada ayahnya Suhyun, dan ayahnya Suhyun membawa Suhyun ke doa pagi-pagi. Dengan begitu Tuhan aku aturkan pertemuan dengannya. Lalu saya obrol sama Suhyun. Ya Suhyun, listrik akan mengalir lewat kabel listrik. Ya listrik tidak membedakan apakah rumah ini bersih atau tidak. Tapi jika listrik terhubung, ya sudah masuk di mana-mana. Itu buat menyala AC dan mesin cuci, menyala televisi, dan semuanya akan berfungsi. Nah, untuk listrik kerjakan harus menghubungkan dengan kabel listrik. Seperti kabel listrik terhubung dengan mesin cuci akan bekerja. Dan kabel listrik terhubung dengan AC akan kerja dan membuat angin-angin dingin biar kita segar. Dan jika hubungkan dengan televisi, dari sana kita bisa menikmatinya.
Nah, tetapi walaupun AC yang terbaik atau televisi yang terbaik atau mesin cuci yang terbaik, tapi jika tidak terhubung dengan listrik, tidak akan kerja dia. Ini memang kamu bisa ngerti kan? Nah, seperti Yesus mau menyembuhkan kamu pagi hari ini. Ini saya ceritakan. Nah, tapi jika hatimu sudah menjadi satu dengan hati Yesus, hatimu menjadi hati Yesus menjadi hatimu. Nah, setelah saya membaca Alkitab, setelah saya menerima keselamatan Tuhan dan membaca Alkitab, ada apa yang heran adalah sebelumnya hanya membaca seterusnya, tetapi setelah menerima keselamatan dan membaca, lalu saya menemukan hatiku, pikiranku sudah jauh berbeda dari firman Tuhan. Dan mulai saat itu, saya berusaha menyatukan hatiku di dalam hati Yesus yang di dalam kitab. Jika hatiku menjadi satu dengan hati Yesus, nah ada apa yang terjadi adalah hati Yesus dapat mengalir ke dalam hatiku. Dulu seorang ibu datang di gereja saya, dan beberapa waktu kemudian dia ikut gereja kami, dia menerima pengampunan dosa. Dan satu ketika dia berkata mau obrol sama saya sebentar. Dan saya ketemu dia dan mulai obrol samanya. Kata dia bercerai sekitar 2 tahun yang lalu. Dan saya tanya, kenapa ibu cerai? Katanya, karakter sama suaminya selalu tabrak, sudah jauh berbeda. Saya tertawa. Ya, jika karakternya beda, akan cerai semuanya. Katanya, oh Pak Pendeta, Anda tidak tahu, tapi jika Anda hidup bersama dia, ya itu tidak bisa tahan. Saya bilang, kenapa saya hidup bersamamu, aku hidup bersama istriku? Saya berkata, apakah ibu punya mesin cuci, mempunyai kulkas, punya televisi? Ya, punya. Dan saudari, jika suara televisi terlalu besar, apakah menguranginya atau membuangnya? Ya, aku menguranginya. Nah, itu bijaksana, pintar sekali. Jika orang-orang berasa terlalu besar suara televisi, tidak ada yang membuangnya kan? Jika AC terlalu merasa dingin, apakah membuang atau menguranginya, menaikkan temperaturnya? Oh iya, kontrolnya. Jadi saya bilang, Anda tertawa. Manusia ini adalah mesin yang lebih terbaik daripada mesin cuci atau televisi. Ya, memang daripada manusia, mesin cuci, kulkas ini bukan apa-apa. Tetapi kepada AC sama televisi juga mempunyai fungsi untuk mengurangi atau membesarkannya. Tetapi kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Bagaimanakah? Tuhan menciptakan dengan baik-baik. Jadi Tuhan sudah mengisi fungsi kepada hati kita untuk mengkontrol diri. Tetapi sebab AC terlalu dingin membuang, atau suara televisi terlalu besar jadi membuang, itu tidak akan jadi kan? Setelah mengendalikannya sudah bisa dipakai lagi. Seperti saudari, mengendalikan hatimu dengan suamimu bisa juga. Lalu saya tanya, apakah suamimu menikah lagi? Katanya masih dia sendirian. Saya saran dia menyatukannya. Jadi mereka mengembalikan hubungannya lagi. Lalu mereka berbahagia sekali. Dan anak-anaknya pun merasa berbahagia sekali. Dan ibu ini, saudari ini pun menjadi bahagia sekali. Lalu saya ketemu suaminya. Memang dia adalah seorang pintar sekali. Saya terus pikir, ini adalah orang yang pintar sekali. Apa saja yang saya berkata, dia tahu semuanya. Lalu suaminya berkata, Pak Pendeta, apakah Anda tahu kenapa kami cerai? Katanya, hatinya tidak cocok jadi cerai. Katanya tidak.
bilang, aku ini adalah seorang yang terbaik, saya kira saya pasti yakin bahwa tanpa perempuan itu pun saya bisa hidup. Tapi istriku 5 kali lebih pintar daripada aku, jadi kami harus, ya pasti, cerai. Setelah cerai, kami berdua sulit. Nah, seperti begini, terkadang ya di gereja kami ada yang cerai. Dan pada sebelum mereka ya bercerai datang kepadaku, saya tengkar dan sarankan tidak. Karena setelah saya kerjakan untuk IYF, bertemu banyak anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Yang permasalahan, penyakit hati yang terbesar mereka adalah tinggal bersama dengan ayah tiri atau ibu tiri. Jadi, orang tua yang tiri itu tidak akan cocok dengan hatinya. Tapi, mereka tidak bisa sebutkan hal ini kepada orang tua kandung. Sebab apa? Untuk menyakiti hati orang tuanya, ya kan? Seperti begitu, banyak anak-anak muda tinggal bersama dengan ibu atau ayah tiri. Sebab itu mereka mempunyai banyak hati-hati yang sakit. Tapi oleh sebab orang tuanya yang kandung tidak bisa sembuhkan semuanya. Ada banyak yang ingin membunuh ayah tiri. Setelah, kenapa kami membuat panduan suara? Karena anak-anak kecil ya yang hidup di bawah orang tua yang tiri, setelah saya dengar oleh padanya, mereka sulit sekali, merasa sedih sekali. Sebab itu, ya saya kira, ya orang cerai itu tidak boleh. Seperti begini, suami istri yang tadi, mereka bergaul lagi, mereka berbahagia sekali. Dan anak-anaknya berbahagia juga. Terkadang, ada orang-orang yang ingini bercerai, saya mencegahnya. Saya selalu sarankan tidak. Jadi jarang ya ada yang cerai di dalam gereja kami. Dan katanya di dalam orang-orang Korea sekitar 30% yang cerai. Tapi gereja kami jarang, tidak hampir tidak ada. Seperti setelah suami istri bergabung kembali, mereka saling mengasihi dan hidup dengan berbahagia. Setelah saya melihat itu, saya merasa bahagia juga. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa mencerai? Karena karakternya beda. Sebab itu cerai itu ya bodoh sekali, saya bilang. Seperti mesin cuci, AC, televisi, semua pun sudah mempunyai fungsi-fungsi untuk mengendalikannya. Dan bagi manusia, bagaimana? Manusia sudah diciptakan jauh lebih baik daripada yang mesin-mesin yang lain. Pasti mempunyai fungsi mengendali. Oleh sebab tidak tahu bagaimana mengurangi atau menambahnya, setelah menerima, belajar bagaimana mengendalikannya, pasti hidup dengan baik-baik saja. Seperti yang saya jelaskan. Dan setelah saya juga menerima keselamatan Tuhan, tak ada apa yang saya khawatir adalah ayahku. Karena ayahku tidak mau percaya Yesus. Jika saya berpikir tentang ayahku, pada saat beliau berusia 47, istrinya, jadi ibuku, meninggal dunia. Ayahku mengasihi ibuku, ya terkadang mereka tengkar, tetapi mengasihi banyak sekali. Setelah ibuku meninggal dunia, dia merasa sedih banget. Dan beberapa saat lagi, ada yang orang kenalkan perempuan untuk ayahku menikah lagi. Tapi ayahku sudah melihat ada seorang temannya dianiaya banyak sekali dari ibu tiri. Akhirnya dia tidak mau menikah ulang. Lalu ayahku panggil kami saudara-saudari dan berkata, sebab aku tidak diberkati, aku hilang ibumu yang terbaik itu, dan ada banyak perjodohan datang untuk kenalkan perempuan yang lain. Jika saya ketemu seorang perempuan seperti ibumu, akan saya menikah. Tetapi memang ini tidak mudah menemukan perempuan yang terbaik seperti ibumu. Selama saya hidup bersama ibumu, saya berbahagia sekali. Begitu dia berkata. Sebab
seorang temannya dianiaya banyak sebab ibu tiri. Jadi dia berkata, walaupun sulit, ya saya tidak akan menikah lagi dan tinggal bersamamu, dia berkata. Dan mulai 47 dan sampai 70 tahun usianya, sekitar 23 tahun lamanya dia tidak menikah lagi dan tinggal sendirian. Setelah saya menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatan Tuhan, saya ingin mau sarankan kepada ayah untuk terima Yesus, tapi ayahku tidak mau terima. Karena ayahku dibesarkan dari desanya dan tetap tinggal di desanya itu sampai meninggal. Itu namanya Desa Sonsan di Provinsi Gyeongbuk. Ini sudah usianya tinggi beliau, udah dekat waktunya meninggal dunia. Memang waktu itu ya, seorang berusia 70 tua sekali. Sekarang saya berusia 79, tapi waktu itu, ayahku waktu itu 7 tahun lebih muda daripada saya sekarang, tapi kiranya lebih tua daripada aku. Kondisinya ya. Tapi sepanjang tahun dia hidup bersendirian. Setelah itu, ada apa yang saya ingin sekali kepada ayahku sebagai pendeta adalah ayahku mempunyai iman Yesus Kristus dan masuk kerajaan surga. Tetapi jika saya berkata kepada ayah, ayah tolong percaya Yesus, dia tidak mau. Katanya, aku percaya tahun depan. Oh, kenapa tahun depan? Saya tanya. Katanya, ya tahun depan, ya temanku anaknya menikah. Waktu itu sebagai teman, saya harus datang pesta, harus minum bersama dia, dan harus sukacita sama dia. Saya harus main-main dia dengan baik-baik. Kalau begitu, ya temanku merasa sedih. Dan setelah itu saya akan tidak meminum lagi dan percaya Yesus, kata dia. Memang apakah saya tidak berkata lagi kepada ayah kan? Jadi saya menunggu sampai tahun depan. Dan pada saat tahun depan, musim semi, dia berkata akan musim gugur saya percaya lagi, katanya. Katanya musim gugur ini temanku berusia 60 tahun. Pada ulang tahunnya, saya harus minum sama dia. Karena hubungan beliau sama temannya terbaik. Jadi ada apa yang terjadi temannya, dia datang seperti urusan dia dan kerjakannya. Dan pada ada pesta, ada ulang tahun, ini apa satu-satunya nikmat dan kebahagiaan ayahku sama teman-temannya. Dan begitu dia mundurkan seterusnya sampai 10 tahun. Lalu akhirnya pada saat saya sampai ke firman Tuhan untuk ayahku menerima pengampunan dosa, beliau berusia 70 tahun. Waktu kakakku mau membangun rumah baru, tapi masih banyak kekurangan uangnya. Jadi dia meminta tolong kepada paman di Jepang, yang tinggal di Jepang. Ya paman, saya mau bangun rumah. Jika paman bisa bantu, saya mau minta tolong pinjam uang. Tapi, ya paman saya tinggal lama di Jepang, seperti menjadi orang Jepang. Katanya, dalam satu kata saja dia tolaknya. Aku tidak bisa bantu kamu, katanya. Lalu apa yang dia berkata? Karena kamu adalah keponakan, jadi kerjakan di perusahaanku, lalu saya akan gaji kepadamu. Waktu zaman itu ya, gaji Jepang sekitar 10 kali lipat tinggi dari gaji di Korea. Jadi kamu adalah keponakanku, jadi saya akan sediakan makan dan tempat tidur di tempat saya. Jadi kakak saya pergi ke Jepang selama 6 bulan. Setelah dia kerja 6 bulan, ya karena gaji Jepang 10 kali lebih tinggi dari gaji Korea. Jadi dalam 6 bulan dia kumpulkan uang yang besar. Dengan begitu kakakku pergi ke Jepang. Sebelum dia pergi, dia panggil saya. Katanya, selama saya ada di Jepang, apakah Anda tinggal bersama ayah dan melayaninya? Oh ya, saya sungguh ingin sekali melayani ayah. Karena waktu itu saya baru memulai ministry di Daegu Padong, yang tempat kecil.
Sebab tidak enak tempat yang kamar yang baik untuk ayahku, jadi saya tidak berani menerima ayahku. Tapi okey, dengan senang hati saya terima dia. Dengan begitu ayahku datang di rumah saya. Tapi ayah saya parah penyakit bak. Tapi di dalam lambung ya ada banyak yang asam lambung. Sebab itu dinding lambung dapat terluka. Sebab itu dia pendarahan dalam. Sekarang ini obat-obat untuk anti asam lambung banyak sekali dan baik. Dan jika meminum itu, ya asamnya sudah hilang. Tapi waktu itu, obat asam lambung tidak baik. Sebab itu terus dia pendarahan dalam lambungnya. Setelah diperiksa hemoglobin di darahnya, itu menjadi turun terus. Biasanya 114 adalah yang terbaik untuk angka hemoglobin, tapi ayahku sekitar 80 sampai 60. Kadang dia harus menerima darahnya. Satu ketika, satu pagi saya datang kepada ayah karena saya kira ayahku tidak akan hidup lamanya. Dan saya mau datang kepada ayahku untuk menyampaikan tentang Injil dan iman Yesus Kristus. Ayah harus percaya Yesus. Kata dia, aku percaya, jangan khawatirnya. Kira saya, ayahku tidak akan hidup lama. Dan juga dokter berkata, ya jangan usahakan untuk operasi. Sekarang memang usia 70 tidak begitu tinggi, tapi zaman itu usia 30 adalah usia yang tinggi sekali. Jadi kata ayahku, ya aku percaya Yesus. Waktu itu saya tidak bisa bilang apa-apa lagi dan mundur diri. Dan esok harinya ayahku memanggil saya dan berkata, "Hai kamu, apakah kamu ada di luar?" "Ya ayah," saya jawab, dan aku sama istri masuk ke dalam kamar ayah. Setelah kami datang dan duduk di depan ayahku duduk dari baring. Tapi tiba-tiba dia memuntah. Adalah sebab itu dinding lambungnya terluka sebab asam lambung. Dan ada yang pendarahan mendalam, lalu memuntah semua darah. Itu masih belum pernah saya melihat itu. Saya kaget sekali. Dan istriku mulai menangis. Lalu ayahku merasa tenang. Dan di dalam kamarnya, ayah, aku sama istri bertiga ada di sana. Dan kami tidak sama sekali berkata apa-apa. Tetapi kami bertiga berpikir yang sama. Ya, memang inilah yang terakhir untuk ayahku. Dengan menangis, istri saya membersihkan rumahnya dan siapkan selimut yang baru. Ayah tidak sama sekali bilang apa-apa lagi. Saya, istri sama ayah, kami bertiga berpikir, ya ini sudah dekat waktunya. Lalu kami siap untuk ayah baring lagi. Lalu saya sampaikan, ya apakah ayah gimana? Oh iya, baik-baik saja katanya. Dengan hati-hati saya berkata, ya jika ayah meninggal dunia, ya terkadang ya memang kami akan rindu ayah. Jadi jika pada saat kami merekam suaramu, terkadang pada saat hari yang Anda meninggal, untuk ingatannya kami bawa dengar ulang. Jadi kami sekarang siapkan untuk rekamannya. Sekarang kakakku juga didadakan. Jadi jika Anda ceritakan sesuatu yang sampaikan, kami akan simpan dan nanti kami akan rindu akan dengar. Dan jika ada yang mau berkata, tolong katakan ayah, saya bilang. Memang bagi saya semuanya baik-baik saja. Tapi aku sendiri ini adalah seorang pendeta. Tetapi ayahku tidak bisa masuk kerajaan surga
itu menjadi kesedihan sepanjang kehidupanku, saya kira. Ayahku harus menerima pengampunan dosa, saya kira. Lalu ayahku mulai berkata, terus menerus dia berkata hal-hal yang kami tidak tahu. Sekitar 1 jam merekam kaset tape dari depan di belakang, seterusnya. Dan akhir-akhirnya dia selesai katanya, dan dia berkata tentang pemakamannya. Jika aku mati, ya, kamu menguburkan aku di samping ibumu, itu tempatnya baik. Dan di sana akan menjadi baik untuk saya. Baik saya akan kerjakan. Dan siapa yang membersihkan tubuhku adalah yang Mr. Kim di desa yang lain. Orang itu saya membantu banyak sejak kecil dia. Ya, dia tidak berpikir kotor pada saat dia bersihkan aku. Dengan begini dia selesaikan kata wasiat sekitar 1 jam lamanya. Lalu dengan hati-hati saya bertanya, ayah, ya jika ayah meninggal dunia, kami akan melaksanakan semua segala sesuai dengan katamu. Seperti yang samping ibu, kami akan siapkan pemakaman dan biar Mr. Kim datang membersihkan tubuhmu, begitu. Lalu saya tanya dengan hati-hati, memang saya akan melayani tubuhmu di samping ibu. Dan bagaimana akan terjadi jiwamu? Lalu ayah saya tidak bisa memberi jawab. Sebentar lagi dia bernafas begini dengan suara yang tergoyang-goyang. Ia berkata, aku masih mau masuk kerajaan surga, tetapi ini sudah terlambat. Aku harus ada yang upahnya untuk pekerjaan baik untuk masuk kerajaan surga. Jadi dengan keputusasaan yang penuh, ya, dia berkata begitu. Waktu itu saya merasa senang sekali, bahagia sekali, karena memang yang lain saya tidak tahu apa-apa. Tapi untuk memimpin orang menerima pengampunan dosa dan antar ke kerajaan surga, ya. Karena sampai sekarang saya mencari banyak bagian itu dan sampaikan. Jadi saya sudah spesialis bagiannya. Jadi pada saat ayahku berbaring, saya menceritakan tentang Yesus yang telah mengampun dosa ayahku selama 1 jam. Nah, setelah itu, saya bilang, jika ayah percaya dosamu telah diampuni oleh darah Yesus, itu sudah menjadi keselamatan bagimu. Lalu apa yang katakan ayah adalah, dengan diam-diam ia berkata, ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Semua dosaku ini Engkau telah menghapuskan di atas kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu ayahku percaya pengampunan dosanya dan percaya. Itu saya merasa syukur sekali bagi Tuhan. Jika ayahku tidak bisa masuk kerajaan surga, pasti akan saya sedih sampai sekarang ini. Sampai sekarang saya susah hati. Tapi Tuhan sediakan kesempatan yang terbaik. Dia sekarang sudah memuntah darah, sudah dekat kematiannya, dan baru dia dengar tentang Injil Yesus dan terima keselamatan Tuhan. Memang rumah kami agak sepi, dan kami panggil ambulans dan bawa ayah ke kampung halamannya. Waktu itu dia tertidur malam.
Setelah bangun dari ketiduran, ayah berkata, ya semalam saya datang dari Daegu ke sini. Ya perjalanannya saya kira agak sulit. Tetapi ya mobil ambulans itu, ya dengan ini saya dapat berjalan dengan baik. Ya sekarang saya merasa berterima kasih banyak kepada Yesus. Coba kalian memuji puji nyanyian untukku. Oh iya, iya, pasti kami bisa akan bernyanyi. Terus ayahku meminta puji nyanyian. Memang ini sudah orangnya sudah menjadi beda dari yang lain sebelumnya. Hatinya sudah menjadi berubah. Dia bersyukur bagi Yesus Kristus dan dia menerima keselamatan Tuhan. Sampai menangis, dia merasa bersyukur dan kami pun begitu dan memuji puji nyanyian seterusnya. Nah, setelah itu kami setelah sarapan, ayahku berkata bahwa, ya coba kamu datang, panggil orang-orang yang saya ingin ketemu. Ada yang temanku nama ini. Dia sebutkan 5 nama orangnya. Dan pergi ke rumahnya dan minta saya ingin ketemu dia. Lalu saya kunjungi mereka. Ya, Bapak, ayahku mau ketemu Anda. Oke, ya. Bagaimana ayahmu sekarang? Ya, saya kira ya kemungkinan ya hari ini mungkin dia meninggal dunia. Untuk terakhir kali, ya mau ketemu Bapak, saya sampaikan. Jadi teman-temannya datang di rumahnya. Oh, kamu sudah datang, bagaimana kabarnya? Oh, kata ayah, baik-baik saja. Lalu dia berkata, sekarang, ya memang kami lahir di desa ini dan sejak kecil kami hidup bersama sampai 70 tahun ini. Ya kami saling mencintai. Jadi walaupun apa yang terjadi, kami saling membantu, berbahagia sekali. Saya juga mau bersama dengan Anda ke depannya. Tapi sekarang aku akan mendahului, tapi aku akan pergi ke rumah Bapa Tuhan. Setelah percaya tadi, Tuhan yang anakku percaya. Setelah saya pergi ke kerajaan surga, saya akan mendapat tempat yang terbaik. Dan kalian juga percaya Yesus yang anakku percaya dan menerima keselamatan. Nanti kita akan bersukacita di kerajaan surga. Setelah itu, ayahku jadi tidur dia. Dan besok pagi, ayahku meninggal dunia. Lalu saya kabari kepada kakakku di Jepang. Tapi dari Jepang dia tidak bisa cari tiket pesawat. Dan dia naik perahu. Setelah dia tiba di Busan, tapi orang pemungut cukai tidak akan lepaskan dia pergi. Jadi dia mau meloncat ke laut untuk mau datang. Baru sebelum kakakku pulang, ayahku telah meninggal dunia. Kakaknya merasa sedih sekali. Tetapi aku merasa berbahagia dan bersyukur bagi Tuhan pada saat ayahku meninggal dunia. Memang ini kiranya agak aneh, tapi ayahku susah sekali karena penyakit lambung. Tapi setelah dia selesai kesulitannya dan masuk kerajaan surga, ini akan menjadi baik kiranya. Dan pada saat pemakaman, kakakku berkata, iya, aku adalah anak tidak baik. Walaupun dia melayani ayah sepanjang hidupnya. Tapi aku ini bilang dalam hatiku, aku ini adalah anak baik. Karena aku antara anak ayahku di kerajaan surga. Saya syukur karena kakakku ke Jepang, jadi ayahku bisa bersama dengan saya. Jika ayahku meninggal tanpa menerima pengampunan dosa, betapa sedihnya bagi saya juga kan. Jadi pada malam ayahku meninggal dunia, dan setelah saya menerima semua tamu-tamu sepanjang hari,
Lalu setelah mereka semua pulang, lalu saya berlutut dari taman dan melihat langit. Bintang-bintang itu pun merasa berbahagia sekali. Nah, lalu teman-teman dari kakakku juga kumpul semua. Karena ya sebelum kakak datang, mereka datang untuk membantu pemakamannya. Mereka tanyakan, berapa banyak daging babi kami siapkan? Karena saya harus memutuskan semuanya. Saya bilang, aku tidak tahu semuanya. Berapa banyak kita butuh? Apakah 1 ekor yang besar cukup? Seperti begini kami rapat, siapkan babi, untuk siapkan minuman. Karena ini semua harus disiapkan bersama untuk tamu-tamu yang datang. Setelah itu, ya saya harus bayar, tapi tidak sama sekali punya apa-apa. Tapi setelah ayahku meninggal dunia, ada beberapa jemaat dari gerejaku di Daegu datang. Waktu itu seorang saudari sampaikan satu surat. Setelah saya membukanya, itu seorang ibu yang tinggal di Jerman. Dia kirim surat kepadaku, katanya, saya mau sampaikan surat ini kepada Pak Pendeta Ukspa. Dengan kebetulan saya mendapat satu tape untuk khotbah yang saya sampaikan. Setelah dia dengar terus menerus, itu menjadi sangat-sangat bersyukur, berbahagia. Lalu Pak Pendeta, saya mempunyai keinginan mau kirim sedikit uang kepadamu. Lalu dia mengirim cek yang dalam mata uang mark, yang mata uang lama Jerman. Pak Pendeta, tolong menggunakan ini sesuai dengan kebutuhanmu. Lalu saya minta orang ganti uang ini ke mata uang Korea. Memang ini ibu yang tidak sama sekali pernah bertemu, tapi saudari itu kirim satu cek ke saya, dan uang ini pas untuk kami siapkan untuk pemakaman acara duka ayahku. Setelah saya berpikir hal-hal ini, ya sepanjang kehidupan aku ya, ada apa yang kesulitan saya mengalami, tetapi saya hidup untuk Injil Yesus, dan Yesus dan menjaga aku ini heran sekali. Ada banyak yang menghambakan untuk memberitakan Injil, berkata yang jahat untuknya atasnya. Tapi walaupun begitu, Tuhan terangkan semua dan menjaga untuk pelayanan. Dan Tuhan siapkan semua segala untuk pelayanan. Saya berbahagia sekali. Setelah ayahku meninggal dunia, saya berdoa pada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekarang bisa sampaikan firman Tuhan kepada siapa saja. Jika ayahku meninggal dunia tanpa menerima pengampunan dosa, ya kamu yang tidak menginjil kepada ayahmu, bagaimanakah Anda bisa sampaikan kepada yang lain? Tapi saya berpikir senang, berbahagia sekali. Kakakku berkata aku adiknya yang tidak baik, tapi aku terus berkata dalam hati aku, ya ada yang terbaik. Ini sudah pada saat penguburannya, kami siapkan kotak makan dengan daging babi, itu merasa enak sekali. Setelah saya makan, itu enak, saya membawa satu lagi dan makan lagi. Tapi kakakku melihat kepada saya, kemungkinan dia berpikir, katanya dia sendiri pendeta, tapi sekarang ayahnya meninggal, tapi bilang apa? Enaknya daging babi, apa maksudnya ini apa ya? Mungkin dia berpikir begitu. Kakakku terus berkata sampai menangis, aku tidak baik, aku anak tidak baik. Tapi dalam hati saya berkata diri, aku anak yang terbaik. Karena akulah yang antara ayahku ke kerajaan surga. Dan setelah itu, udah lama saya bermimpi tentang ayah. Setelah itu saya merasa agak sedih untuk ingatkannya. Lalu saya doakan, ya Tuhan, aku tidak mau lagi ketemu ayah di mimpi. Walaupun begitu, ya saya tetap berbahagia ayahku masuk kerajaan surga. Nah, seperti yang saya hidup dengan seperti biasa. Tapi
Tuhan sudah izinkan saya bisa pimpin seminar secara mendunia. Nah, khotbahku dapat disiarkan banyak stasiun-stasiun di dunia juga. Dan ratusan ribuan pendeta-pendeta di dunia menerima keselamatan Tuhan. Dan acara yang sebelumnya, World Camp yang sebelumnya pun, puluhan ribuan orang dari seluruh dunia hadir juga. Dan kali ini juga, ya, retreat ini juga dihadiri ratusan ribuan orang hadir bersama. Memang aku ini adalah bukan orang apa-apa, bukan apa-apa, tapi hanya memberitakan Injil. Selama saya memberitakan Injil, Tuhan membantu semua segalanya. Jika kakakku terus tinggal bersama dengan ayah, kemungkinan dia tidak bisa terima keselamatan. Dengan kebetulan aku melayani ayahku dan akhirnya ayahku menerima pengampunan dosa. Lalu kakak juga terima, adik, sepupu, keponakan, semuanya menerima pengampunan dosa. Nah, begitu Tuhan mengerjakan yang luar biasa. Jadi sebab COVID ini, sejak tahun yang lalu kami harus melayani seminar dan semuanya secara online. Dan sampai sekarang ini, sebab COVID, jarang ada yang bisa ketemu, tapi secara online kami melayaninya. Jadi, ratusan ribuan orang ya datang, hadir, dan dengar firman bersama. Dan setelah itu, sekarang 49 stasiun di Amerika, mereka siarkan khotbahku di Amerika juga. Semakin banyak saya berpikir, saya merasa syukur sekali. Seperti stasiun Kristen CTN, aku dapat disiarkan secara orang Korea. Seperti begitu Tuhan membantu aku untuk semua halnya. Dan untuk retreat ini, ratusan ribuan orang ya, untuk acara World Camp yang sebelumnya juga, puluhan ribuan orang ikut menerima pengampunan dosa. Itu menjadi satu berbahagia sekali juga. Setelah saya melaksanakan hal-hal demikian dan menerima pengampunan dosa orang dan mereka senang berbahagia, lalu kami memulai sekolah misionaris biar orang bisa belajar kehidupan rohani dengan baik-baik. Semester yang pertama 8.000 orang daftarkan diri dan sekarang masih ada yang pendaftaran ini sudah berjalan ya pas semester ketiga dan sekarang kami mau menerima mahasiswa baru, masih buka pendaftarannya. Nah, seperti banyak orang masih berkata mereka adalah orang-orang berdosa. Tapi Tuhan izinkan misi kabar baik ini biar banyak orang jemaat di seluruh dunia dan para pendeta kami sampaikan Injil ini menjadi berbahagia sekali. Tuhan Yesus naikkan murid-murid di perahu dan mau menyeberang danaunya. Kebetulan Danau Galilea adalah yang lingkarnya. Dan mereka berjalan-jalan sekeliling, tapi ini gampang naik perahu, jadi sering naik perahunya. Dan murid-muridnya mereka pergi dahulu meninggalkan Yesus di darat. Pada saat itu, ada angin kencing yang terjadi. Dan katanya di Laut Galilea, tiba-tiba ada yang angin kencing sering terjadi. Lalu, hampir jatuh mereka. Lalu tiba-tiba ada seorang berjalan di atas airnya. Siapa yang dapat berjalan di atas muka air? Mereka terkaget dan melihat dia. Dan mereka takut. Tapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Kebetulan inilah Yesus. Yesus tak tahu apa angin kencang akan datang. Jadi dia datang terdahulu, dia diamkan ya untuk danaunya. Nah, seperti begitu Tuhan sudah tahu kesulitan akan datang di dalam kehidupanku. Dan banyak kali Tuhan membantu sebelumnya saya mengalami banyak sekali. Seperti anak muda Chesuyen yang tadi saya ketemu dan ceritakan kepadanya. Ya, kamu Suhyun, listrik akan mengalir lewat kabel listrik.
Jika tidak terhubung dengan kabel listrik, mesin-mesin semuanya tidak akan berfungsi. Seperti jika kamu berhubung hatimu dengan Yesus, Yesus akan masuk ke dalam hatimu. Kalau begitu, penyakit ini bukan apa-apa. Nah, begitu saya jelaskan kepadanya melalui Alkitab. Dan saya ceritakan bagaimana menetuk hati sama Yesus. Pada saat Yesus ada di dalam dunia ini, dia sembuhkan orang-orang sakit. Dia tidak sama sekali pernah mengabaikan orang sakit. Tetapi, dan juga seperti begitu, penyakitmu juga sama. Yesus ingin sembuhkan kamu. Dan untuk itu, ada apa hati yang kamu harus terima adalah, ya Tuhan ingin sembuhkan aku. Tuhan ingin sembuhkan aku dan mengampun dosaku. Jika kamu percaya begitu, hatimu sudah menjadi satu dengan hati Yesus. Jika hati Yesus masuk ke dalam hatimu dan kerjakan untuk sembuhkan kamu, itu tidak sulit kepadanya. Ya, sekarang kakimu tidak bisa menggunakan lagi, tidak bisa berjalan. Jadi tertidur, dia harus hidup. Dan dokter juga berkata, ya anak ini akan hidup sementara dengan terbaring dan sebentar lagi akan mati dia. Tapi saya sampaikan hati Tuhan Yesus kepadanya. Yesus telah mengampun dosamu dengan kematiannya atas kayu salib. Tapi jika kamu berkata kamu orang berdosa, ini hatinya sudah beda dari Yesus Kristus. Tapi jika kamu percaya Yesus telah mengampun dosamu oleh darahnya, kalau begitu kamu sudah menjadi satu hati dengan Yesus. Seperti sekarang penyakit tulang belakang, ya indera dan syaraf sudah tidak bisa digunakan lagi. Seperti yang dia sudah tidak bisa mengangkat cangkir air dan minum, itu pun tidak bisa juga. Dan dia ingin datang di gerejaku untuk terima doa, tapi dia tidak bisa naik ke kota Seoul. Lalu mereka doa untuk saya datang di gerejanya. Tapi dengan kebetulan saya datang di sana. Saya tidak merencanakan itu. Dan saya berkata, jika kamu percaya dosamu telah diampuni oleh Yesus, hatimu menjadi satu dengan Yesus. Yesus sungguh mengampuni dosamu. Dan Tuhan telah membenarkan kamu. Tuhan telah berkata, kamu sudah dikuduskan dan disucikan dan dihapuskan dosamu. Kamu harus berkata begitu juga. Dosaku telah dihapuskan. Aku dikuduskan oleh darah Yesus. Percayalah begitu karena kitab suci berkata begitu. Lalu saya bacakan kepadanya. Dan lalu katakan, Yesus ingin sembuhkan dosamu, penyakitmu. Dan percayalah penyakitmu sudah sembuh. Kalau begitu ini tidak akan menjadi apa-apa. Setelah itu saya berjalan ke kota Seoul. Lalu saya hidup dan dengan kesibukannya. Dan sekitar 3 bulan kemudian, Suhyun ini mengirim surat. Awal kami ketemu, dia tidak bisa menggunakan tangannya, tidak bisa tulis, tidak bisa minum sendiri. Katanya dia kirim di sini surat ini. Kata surat ini berkata, Pak Pendeta Uspak, apa kabar? Aku Suhyun, ketemu di Gumi. Pasti ingat kan? Ya, saya mau sampaikan hati yang berterima kasih kepada Pak Pendeta. Jadi saya tulis surat ini. Setelah Anda selesai pimpin seminar di Ulsan, datang di gereja Gumi dan sampaikan firman di doa pagi-pagi dan mendoakan untuk saya kan. Dan saya tidak lupa katamu bahwa aku akan bisa berjalan. Walaupun dokter berkata aku tidak bisa hidup dan aku tidak bisa berjalan, tidak sama sekali tidak. Tetapi hanya saya terima iman yang ada di dalammu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun saya berusaha berjalan, terus saya jatuh. Tetapi hanya saya terima kata yang firman Tuhan yang Bapak Pendeta sampaikan dan saya berdoa dan percaya itu saja. Setelah saya menemukan penyakit yang sakit tulang belakang ini, dan sampai sekarang bisa berjalan, banyak pembaharuan terjadi di dalam keluargaku juga. Setelah itu saya memutuskan imanku kepada Tuhan dan hatiku bertumbuh secara iman. Dan indera-indera yang walaupun setelah orang terpukul tidak akan terasa, tapi ini sudah
hampir dipulihkan sekarang. Dan saya sekarang berasa mau kencing sama buang kotorannya. Sekarang sudah mendapat tenaga, akhirnya saya dapat tulis dan saya bisa mengangkat runtuhku. Ini heran juga. Pak Pendeta, jika Anda melihat saya berjalan, pasti Anda merasa berbahagia. Satu ketika saya akan datang dan kasih lihat. Dan saya merindu apa yang Tuhan akan kerjakan kepadaku. Dan banyak orang akan menerima keselamatan daripadaku, itu pun merasa berbahagia juga. Lalu saya akan berjalan dengan baik-baik, nanti akan hadir acara World Camp dan mau menjadi sukarelawan ke luar negeri juga. Pak Pendeta, tolong doakan untuk saya. Terima kasih banyak, semoga sehat Pak Pendeta. Sekitar sebulan kemudian dia kirim surat ini, dia kunjung ke saya. Saya merasa gembira sekali. Sampai sekarang dia tetap sehat. Sekarang dia ingin mau menikah. Dan ya, saya merasa berbahagia juga. Terus dia berjalan-jalan ke beberapa negara yang lain. Dan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dia memberi banyak kesaksian-kesaksiannya. Dan semua foto-foto yang tadi kesaksian dia di luar negeri. Nah, seperti Tuhan bersama dengan aku. Ada banyak yang saya mengalami kesulitan. Saya mengalami Tuhan Yesus kerja terdahulu di depanku. Yang lebih saya berbahagia dan bersyukur adalah selama masa pandemi ini, ya, sudah miliar orang lebih mendengar firman Tuhan dan menerima pengampunan dosa. Lalu kerjasama dengan seiman. Sekarang memang banyak ada yang menganiaya aku, mengkhianati aku, dan menolak aku. Tapi Tuhan tetap bersama dengan aku dan membantu dan menjaga saya. Nah, kehidupan rohani bukan kita yang kerja, berusaha. Memang bagus mempersembahkan banyak, tetapi itu tidak berarti kehidupan rohani sesungguhnya. Memang itu baik. Tapi kehidupan rohani yang sebenarnya adalah percaya Yesus telah mengampuni dosaku. Nah, sekarang banyak orang berkata mereka adalah orang-orang berdosa. Betapa menyakiti hati Tuhan. Kita harus percaya Yesus telah mengampuni dosa kita. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia tidak meninggalkan dosa kita, tapi dia menghapus dosa kita sempurna putih salju. Dia telah menerima semua hukuman karena dosa kita semua. Itulah yang kita percaya. Kalau begitu, hatimu menjadi satu dengan Yesus dan Yesus akan hidup di dalammu dan mengindahkan kehidupanmu. Dan apa yang terjadi tetap dijaga olehnya. Jadi aku tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi selama saya hidup untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus, saya melihat Tuhan membantu semua segalanya. Saya bersyukur kepada Anda semua yang hadiri retreat ini dan menyatukan hatimu dengan Tuhan dan percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosamu. Yesus telah bersama dengan kami. Pada saat ada angin kencang, terdahulu Yesus siap datang dan membantu. Sebelum ayahku meninggal dunia, ya, Tuhan menuntun ayah kepadaku biar dia terima keselamatan Tuhan. Sebelum Yesus mati, Tuhan membiarkan aku ketemu dia karena dia melewati aku di gereja tujuan yang pertama. Seperti begini saya melihat banyak kali Tuhan kerja di dalam kita dan selama saya memberitakan Injil di seluruh dunia. Dan tahun depan ini sudah tahun ke-60 saya memulai pelayanan. Ini sekitar hanya beberapa hari yang berlalu. Dan sepanjang kehidupan pelayanan 60 tahun ini saya memberitakan banyak Injil kepada banyak orang. Kata banyak yang berkata tentang aku ini dan yang lain, ya kan? Tetapi Tuhan tetap bersama dengan aku, lalu membiarkan aku memberitakan Injil Yesus, dan banyak yang menerima pengampunan dosa. Sepanjang minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentangnya, dan pengampunan dosamu telah tertulis di dalam Alkitab. Semoga Anda percaya sesungguhnya. Kalau begitu, ya Tuhan akan menyertai denganmu juga.
Nah, apa saja yang Anda mengerjakan, pasti Tuhan akan menyertai denganmu dan memberkati kita seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, Engkau telah bersama dengan muridnya. Pada saat mereka bahaya karena angin kencang, Engkau sudah tahu dan datang terdahulu dan selamatkan mereka darinya. Seperti begini, Yesus tidak dapat kami melihat, tapi Engkau tetap bersama dengan kami dan bantu kami. Pada saat kami menyatukan hati dengan Yesus, hati Yesus dapat mengalir di dalam kami, semua dosa kami dapat dihapuskan, dan kami dapat menerima bijak, kami dapat menerima kuasa, dan semuanya akan menjadi berkat luar biasa. Tuhan, jika kami menyatukan hati denganmu, kami percaya Engkau memberkati kami. Tuhan, semua orang yang dengar firman kali ini, hari ini, biarlah mereka percaya dosanya telah diampuni. Jika mereka menyatukan hati sama Yesus, dan satukan hati dengan Yesus, dan biar Yesus dapat kerja di dalam kehidupannya, dan akan diberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.